Boleh saya kasih Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Saat ini saya sedang berbicara dengan siapa? Dengan Cinta Bu. Cinta, sebelumnya perkenalkan saya Puja sebagai konselor pada hari ini. Cinta, apakah sudah pernah melakukan konseling? Belum Bu, baru ini pertama. Baru pertama kali ya? Itu masih belum ya? Apakah Cinta tahu apa itu konseling? Belum tahu. Belum tahu. Nah, jadi untuk mengurangi kesalahpahaman di antara kita, saya jelaskan dulu apa itu konseling dan bagaimana prosesnya. Nah, konseling itu merupakan proses bantuan yang saya berikan kepada Cinta dengan teknik wawancara untuk menjelaskan atau mengajarkan yang saat ini sedang menjadi pikiran kita. Kemudian di sini Cinta bebas bercerita apapun karena di sini yang akan mengetahuinya hanya saya, Cinta dan Allah saja, dan tidak akan tersebar luas kepada siapapun juga. Dan juga di sini saya berharap Cinta terbuka dan menceritakan apa adanya tanpa ada yang Cinta tutupi. Dan juga apakah di sini Cinta datang dengan kesukarelaan atau paksaan apapun? Saya datang dengan sukarela dengan hati saya sendiri. Alhamdulillah kalau begitu. Saya juga berharap di sini Cinta aktif dalam konseling kita ini agar mempermudah proses penyelesaian dari apa yang saat ini sedang menghadapi kita. Dan juga selama proses konseling ini sudah terdapat norma-norma di dalamnya, jadi Cinta tidak perlu khawatir. Apakah Cinta sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Apakah ada yang ingin Cinta tanyakan? Sudah pasti. Baik. Jadi saat ini apa yang sedang mengganggu pikiran Cinta? Saya masih kepikiran sama tugas-tugas saya yang menuntut Bu. Jadi itu yang bikin terbebani dalam otak saya sekarang. Bisa ceritakan lebih lanjut Cinta apa yang Cinta rasakan? Saya sering menunda mengerjakan tugas Bu. Awalnya cuma mau istirahat sebentar, tapi malah sering buka HP, jadi malas untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah menunggu. Jadi Cinta sudah merasa bahwa tugas itu memang penting, tapi karena terdistract jadinya malah tugas itu semakin menumpuk setiap hari. Ya Bu, kadang saya merasa tugasnya terlalu banyak, jadi malah malas untuk mengerjakannya. Baik, saya paham dengan perasaan Cinta itu. Memang banyak sekali siswa yang pernah mengalami hal yang sama. Misalnya ada seorang siswa yang dulu saya dampingi. Setiap mendapatkan tugas itu dia langsung berpikir, wah ini pasti susah nih. Akibatnya dia menunda terus sampai tugasnya menumpuk. Nah iya Bu, itu mirip sekali sama yang saya rasakan sekarang. Nah, yang dia lakukan kemudian adalah membagi tugas itu menjadi bagian-bagian kecil. Misalnya dia mendapatkan tugas besar, jadi dia bagi menjadi bagian-bagian kecil. Misalnya makalah. Nah, di hari pertama itu dia mencari referensi, lalu di hari kedua dia membentar angkanya, lalu di hari ketiga itu baru dia mulai menulis. Dengan cara itu tugas itu terasa lebih ringan dan lebih mudah untuk dikerjakan. Oh, berarti saya harus mulai seperti yang kayak gitu ya Bu. Betul sekali Cinta, bahkan saya sendiri kalau mendapatkan tugas yang cukup banyak, saya memulainya dari hal yang terkecil dan termudah terlebih dahulu. Setelah kita memulainya, biasanya semangat itu akan muncul dengan sendirinya. Oh, kalau saya Bu harus punya semangat dulu baru saya bisa mengerjakan tugas itu Bu. Saya paham Cinta, memang banyak sekali orang yang berpikir seperti itu. Padahal seringkali sebaliknya, kita mulai dulu sedikit, lalu semangatnya mengikuti. Contohnya seperti mendorong sepeda yang berhenti, kan awalnya sangat berat, tapi setelah kita dorong tentu akan terasa lebih ringan. Saya baru kepikiran seperti itu Bu. Tidak apa-apa Cinta. Kalau diterapkan pada tugasmu sekarang, kira-kira langkah kecil apa yang bisa kamu lakukan pada malam ini? Mungkin saya bisa mulai dengan membaca materi terlebih dahulu Bu, dan membuat daftar tugas yang harus saya kerjakan
untuk awalnya Bu? Wah, itu sangat keren sekali Cinta. Karena untuk kita memulai suatu langkah itu tidaklah harus langsung sempurna, tetapi yang penting kita bergerak terlebih dahulu. Ya Bu, saya rasa itu lebih mudah daripada harus memikirkan semuanya sekaligus Bu. Baik Cinta, itu sangat hebat sekali, sangat bagus sekali. Saya harap Cinta dapat memulainya dari hal yang termudah dahulu dan dapat mencobanya di rumah nantinya. Siap Bu, saya akan coba. Bagus, saya sangat senang sekali karena Cinta sudah menemukan langkah yang bisa Cinta lakukan. Semoga itu berjalan lancar. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Oke teman-teman, nah dari konseling kita hari ini dapat disimpulkan bahwa Cinta mempunyai sulit fokus, yaitu tugas yang perlu Cinta lakukan saja, dan Cinta akan memulainya lagi ketika Cinta sudah bisa semangat dengan dari konseling kita hari ini, bagaimana perasaan Cinta setelah kita melakukan konseling? Perasaan saya sekarang kayak lebih plong gitu Bu. Jadi dapat pencahayaan. Alhamdulillah kalau begitu. Apa yang sudah dapatkan di konseling kita? Jadi yang saya dapatkan hari ini, saya tidak harus memulainya sekaligus, tapi saya memulainya dari hal yang terkecil terlebih dahulu, dan seperti membaca materi dulu, lalu mengerjakan tugas-tugas yang dari kecil dulu baru sampai selesai. Kemudian tindakan apa yang akan Cinta lakukan setelah sesi konseling ini? Saya mulai menerapkan seperti yang saya bicarakan sama Ibu tadi. Bagaimana itu? Yang mulai dari hal kecil dulu dan membaca materinya dulu, lalu mengerjakan tugasnya sampai selesai. Kira-kira kapan akan dilakukan? Karena setelah bulan ini. Terima kasih sudah menonton ini. Cinta sudah sangat mendengar. Baik Cinta, terima kasih sudah melakukan sesi konseling hari ini. Semoga segala urusan kita dipermudah dan tugas Cinta tidak membuat Cinta merasa terbebani. Baik Bu, terima kasih untuk konselingnya hari ini. Kita pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Salam Cinta.